Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bahas satu ayat. Dua ayat, ding. Coba teman-teman buka surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah surat 94 ayat 5 dan 6. Ayat yang cukup populer yaitu kalimat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalimat ini pasti udah common banget lah di dunia kita sebagai muslim. Selalu orang ngomongin udah tenang aja, di dalam kesulitan ada kemudahan, di dalam kesulitan ada kemudahan. Banyak dari statement Al-Quran dan hadis itu mudah banget difahami. Tapi yang sulit adalah meyakininya. Kalau orang bilang, oh memahaminya gampang, mengamalkannya yang susah. Menurut saya sih enggak gitu. Mengamalkannya gampang, justru yang sulit meyakininya. Karena kalau kita udah believe, udah yakin sama statement itu, pasti gampang mengamalkannya. Kayak misalnya kita ada kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apalagi dan seterusnya. Banyak banget kalimat-kalimat atau statement Al-Quran, statement hadis, fazilah yang fasih dari Allah. Mudah-mudahan difahami. Tapi gimana dia bisa diamalkan? Mulai dari belajar meyakini kalimat. Apakah kita benar-benar yakin bahwa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra? Atau kita sekedar tahu tapi tidak yakin benar? Kalau kita sekedar tahu, ya sih, inna ma'al usri yusra bersama kesulitan, tapi susah untuk bisa dinikmati. Kalau sekedar tahu, ya sih, al-Qur'an atau kebenarannya. Bayar fidyah nggak bisa juga, kalian boleh mengkodok, sebaliknya maaf, kodok dulu nggak bisa, bayar fidyah. Artinya nggak ada syariat yang kita nggak bisa menjalankan. Terus kenapa ada yang kerasanya sulit banget, susah mau putusin dia? Kenapa? Karena kita nggak yakin ada orang yang lebih baik dari dia kalau kita memutuskannya, kan? Masalah yakin, kan? Kenapa kita nggak mau mutusin? Karena kita juga nggak yakin mau menyeriusin dengan menghalalkan. Putus nggak mau, dihalalkan juga nggak berani. Jadi ini kayak kurang bertanggung jawab
Kenapa? Karena dia pengen enaknya aja tapi tidak mau mengambil amanahnya. Begitu juga kalimat fa inna ma'al usri yusra. Ini bukan masalah udah ngerti belum kalimat ini? Insya Allah semua kita ngerti. Bersama kesulitan ada kemudahan. Dan bukti-bukti sejarah begitu juga yang terjadi dalam kehidupan kita udah banyak banget. Udah banyak banget cerita bahwa di dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Itu terjadi dalam kisah Nabi Ayub, terjadi dalam kisah Nabi Nuh, terjadi dalam kisah Nabi Musa, terjadi dalam kisah banyak anbiya. Begitu juga para sahabat, para solihin. Dan kita juga pernah ngalamin pasti dalam hidup kita. Oh ternyata gara-gara saya nggak lulus mata kuliah itu, akhirnya saya jadi ahli justru di mata kuliah itu. Gara-gara saya kemarin judul skripsinya ditolak, akhirnya saya nemuin satu judul skripsi lagi yang mungkin lebih bermanfaat kelak di masa depan saya. Artinya kita udah tahu bahwa fa inna ma'al usri yusra itu memang ada. Tapi masalahnya kita yakin gak? Apakah ketika kita ngalamin satu masalah, satu kesulitan, satu musibah, kita langsung ingat ayat ini? Begitu misalnya hilang handphone, wah fa inna ma'al usri yusra. Bersama hilang handphone nemu calon. Pasti ada kisah kayak gitu. Nggak mungkin, itu bukan cuma cerita sinetron ya. Ada lah yang kayak gitu-gitu. Gara-gara nggak keterima di salah satu kampus, akhirnya sekampus dengan si dia. Kan bisa aja kayak gitu, sefakultas sama si dia. Ya saya kayak gitu. Dulu pengen jadi dokter, tapi karena nilai eksat saya jelek, akhirnya saya ke Al-Azhar. Di Al-Azhar ketemulah dengan ayat-ayat cinta. Coba kalau saya jadi dokter, mungkin sekarang saya nggak bisa jalan ke Bandung, atau mungkin cerita tentang kisah gimana ketika cinta bertasbih di Mesir, gimana kita kejar-kejaran metro gitu, MRT. Satu di gerbong depan, satu di gerbong belakang, terus ngelihat udah turun belum, kayak gitu-gitu. Nggak ada cerita kan? Ada sih mungkin cerita lain yang kita nggak tahu. Cuman ada kisah-kisah bahwa di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Ada banget. Tinggal masalahnya yakin nggak kita dengan hal ini? Yakin nggak bahwa sebuah kesulitan itu kalau kita yakin kepada Allah itu emang kemudahan sejatinya. Cuman kita memberi judulnya itu sulit. Sedangkan Allah memberi judul kesulitan itu kemudahan sebetulnya. Ini masalah belief, masalah yakin, percaya apa enggak dengan ayat tersebut. Sehingga yang kita coba belajar sekarang bukan belajar tafsir atau belajar definisi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bukan belajar itu, tapi kita belajar iman. Membaca Al-Quran bukan cuma belajar memaknai, tapi belajar yakin. Bahkan sebelum memaknai secara lebih dalam, yakin dulu. Sehingga dulu ada sahabat namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Saya pernah cerita Abdullah ibnu Mas'ud itu ngafal Qurannya, sekali dengar langsung hafal. Kita kalau sekali dengar langsung lupa. Gak usah Al-Quran, nomor handphone aja susah diingat ya, kecuali nomor handphone si dia. Lagi-lagi pernah lupa akun mantan? Lupa? Saya juga udah lupa. Nah, artinya Abdullah bin Mas'ud itu hafalannya luar biasa. Sekali dengar langsung hafal. Kalau sekali dengar langsung hafal alif lam mim itu wajar. Alif lam ro. Ustaz, saya udah hafal. Alif lam ro. Apalagi Yasin, 2 huruf, ada yang 1 huruf, Nun, Qaf, Shad. Ibnu Mas'ud hafalnya bukan sekali dengar cuma 1 ayat, 1 juz. Siapa yang lebih keren dari Ibnu Mas'ud di sini? Yang bisa mendengar 1 juz, udah selesai dengar, udah langsung hafal. Kayaknya nggak ada nih. Saking luar biasanya hafalan Ibnu Mas'ud. Apakah dia jenius? IQ-nya di atas rata-rata? Enggak, standar-standar aja dengan yang lain. Bedanya apa? Kata dia, ta'allamnal iman qablal Qur'an. Kami belajar iman sebelum belajar Quran. Jadi belajar yakin sebelum belajar membaca, sebelum belajar tafsir, sebelum belajar fikih. Sehingga ketika udah yakin,
apapun makna dari ayat itu mudah diamalkan. Kalau udah yakin, gimana pun perintah ayat itu gampang diamalkan. Kalau udah yakin, apapun larangan di dalam ayat itu gampang ditinggalkan. Belajar yakin yang sekarang kita coba giatkan lagi tuh, bukan belajar paham doang. Termasuk sesederhana ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Belajar yakin. Kayak misalnya dulu para sahabat atau sahabiat ketika turun ayat tentang hijab. Begitu turun ayat tentang hijab, tentang jilbab, tentang menutup aurat buat cewek, itu cewek-cewek Madinah yang muslimah baru dengar ayat itu dari suami-suami mereka. Jadi turun ayat, Nabi menyampaikan ayat ini kepada para suami, suami-suaminya pada pulang. Kalau yang jomblo hafal aja dulu, ntar pas nikah baru dia sampai. Nah, suami-suami pada pulang, sampai di rumah bilang, wahai istri-istriku, emang kamu udah nikah? Oh iya ya, belum, lupa. Dia ngomong ke istri-istri mereka gitu, sudah turun ayat kepada Rasulullah tentang menutup aurat, dibacain. Begitu ayat dibacakan, ini cewek-cewek Madinah langsung menutup kepala mereka dengan apa yang ada di tangan mereka. Ada panci pakai panci, ada jemuran pakai jemuran. Kok bisa spontan gitu ngamalinnya? Gampang banget. Kenapa kita udah baca ayat itu berkali-kali belum bisa? Bedanya apa nih? Emang kita nggak ngerti? Ngerti. Fatwanya ada, ayatnya jelas, hadisnya banyak, kok belum juga? Nah, bukan masalah ngerti nggak ngerti nih, masalah iman. Bahwa di dalam syariat ada kebaikan. Belajar yakin berarti. Para sahabiat, para cewek-cewek Madinah yang beriman itu, mereka ngomong ya ayyuhalladzina amanu. Emang orang yang beriman. Sehingga karena dia udah beriman, begitu turun ayat, tutuplah aurat kalian, jagalah pandangan kalian, dan seterusnya. Mereka langsung mengamalkan dengan sangat mudah. Sangat mudah. Asma kakaknya ya salah satu di antara keluarga Aisyah, ketika turun perintah berhijrah, kakaknya Aisyah, anaknya Abu Bakar, ketika turun perintah berhijrah, maka Asma langsung mempersiapkan segala bekalnya Rasulullah SAW. Gak banyak nanya, kenapa sih harus hijrah segala, ribet banget sih hidup. Kan Mekah itu kota kita sendiri, kenapa ini harus pindah-pindah jauh-jauh ke Madinah? Mereka gak banyak tanya, kenapa? Kenapa mudah banget mengamalkan Islam di zaman itu? Karena mereka udah belajar yakin 13 tahun di Mekah. Belajar yakin. Kalau bahasa agamanya belajar iman. Ini yang teman-teman kita coba belajar. Belajar yakin ini bukan cuma dengar wawasan di dalam taklim. Kalau duduk dalam majelis taklim ini namanya taskif. Taskif itu nambah wawasan. Nggak semua wawasan itu bisa nambah iman. Makanya para ulama mengatakan yang disebut dengan ilmu yang menambah iman. Kalau wawasan yang menambah pengetahuan. Bisa aja pengetahuannya banyak tapi iman nggak bertambah. Bisa banget tuh. Kalau untuk wawasan doang, kita cukup otodidak, dengar YouTube, dengar booster di Instagram, baca buku, baca Google. Bisa nambah wawasan, tapi nambah iman ada trik-triknya. Gimana caranya kita bisa yakin banget dengan satu ayat sehingga mengamalkan ayat itu menjadi mudah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kayak misalnya ada ayat وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kalimat itu aja, gak usah panjang-panjang deh. Kalau gak sanggup hafal satu ayat, ujungnya aja وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sampaikan berita gembira kepada orang sabar. Nah, kalau kita udah yakin dengan kalimat وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, sampaikan berita gembira kepada orang sabar, kenapa lagi kita masih nanya sabar-sabar sampai kapan? Pertanyaan itu karena kita belum yakin. Sabar-sabar, emang gampang sabar? Sebetulnya gampang kalau kita yakin. Masalahnya gimana belajar yakin bahwa sabar itu memang berita gembira. Pertolongan Allah itu emang datangnya lewat sholat dan sabar.
Jadi kita teman-teman, yuk dalam majelis-majelis ilmu itu jangan hanya mencari wawasan. Materi yang Ustaz sampaikan saya udah tahu. Ya memang. Kalau teman-teman mencari materi yang teman-teman belum tahu, kayaknya dengan kapasitas saya yang terbatas susah dapat sesuatu yang baru. Ilmu saya pas-pasan. Mungkin teman-teman harus belajar ke profesor. Dan profesor di bidang agama di Indonesia gak sebanyak di Mesir. Kalau kita dengar taklim di Mesir, itu yang nyampein tuh rata-rata profesor senior. Emang ilmunya luar biasa. Kita mencatat tuh, dulu kan belum ada handphone ya, masa-masa tahun 2000 awal itu belum terlalu common dengan handphone. Jadi kita nyatat sampai pegal gitu nyatatnya. Wawasan. Para sahabat gak semuanya belajar punya wawasan yang luas. Sekelas Bilal, wawasannya gimana? Tapi kenapa Bilal begitu baik dalam menjalankan Islam padahal wawasannya pas-pasan? Karena dia belajar iman. Begitu dia masuk Islam, dia belajar iman. Ahadun ahad, cuma satu kata coba. Satu kata itu bisa membuat hidup dia berubah drastis. Belajar iman, cuma satu kata. Makanya dulu di zaman tabi'in itu generasi keberapa teman-teman? Generasi kedua setelah sahabat. Ada cerita lucu nih di zaman tabi'in. Ada seorang sahabat, ada seorang tabi'in baru masuk Islam, orang Badui. Terus udah selesai masuk Islam, dia diajak naik haji, berangkat ke Mekah. Udah selesai semua rangkaian ibadah haji, dia ngelihat di dalam Masjidil Haram ada kajian, ada taklim. Waktu itu ustadznya selebgram, namanya Abdullah ibnu Abbas. Followersnya udah banyak lah. Abdullah ibnu Abbas ini sahabat yang kata Nabi hibrul ummah, tintanya umat. Artinya semua ilmu umat Islam tintanya dari dia, Abdullah ibnu Abbas. Anak muda, masih muda, tampan, gimana nggak tampan, keluarga besar Rasulullah kan, masih ahlul bait gitu. Udah gitu aura ulamanya, aura kesolihannya, jenggotnya jenggot tipis gitu, nggak setipis saya juga sih. Terus cuman nggak pakai kupluk. Nah ini Ibnu Abbas lagi taklim di Masjidil Haram. Ditanya sama laki-laki Badui tadi, itu siapa? Kata temannya, itu sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Oh, lagi ngapain mereka? Lagi taklim. Akhirnya dia penasaran, kepo, datang hadir dalam majelis ilmu. Pas dia datang, ternyata taklimnya udah selesai, tinggal doa penutup udah selesai. Salaman satu persatu, paling belakang dia datang, salaman. Udah selesai salaman, dia lupa dengan nama yang tadi disebutin. Tadi namanya siapa ya? Namanya juga orang Badui. Badui itu kalau kita orang kampung banget lah, orang pelosok. Dia lupa, akhirnya dia cuma ngomong gini, bro gitu. Manggilnya bro, kalau bahasa Arabnya akhi. Jadi manggil Ibnu Abbas akhi, padahal itu ulama kan harusnya manggil sayyidi atau syekh atau maulana, tapi manggilnya akhi. Hey bro gitu. Ibnu Abbas senyum, ada apa? Saya baru masuk Islam. Ajarkan saya tentang Islam supaya saya bisa taat sama Allah. Oh, ya udah, duduk dulu sebentar, duduk. Mau nggak saya bacakan ayat Al-Quran kepada kamu? Dia nanya, Al-Quran itu apa? Dia nggak tahu Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah. Oh, ada juga gitu-gituan ya di dalam Islam, kata dia. Ada. Oh ya udah deh, bacain aja. Dibacalah satu ayat oleh Ibnu Abbas. Dibacain ayat tentang sedekah. Baru dibaca selesai satu ayat sedekah, dia langsung stop. Hasbuk, hasbuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pulang dia. Cuma dengan satu ayat. Dia pulang ke kampungnya, dia keluarkan hartanya sedekah aja selama setahun. Setiap hari sedekah, 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 sedekah. Kenapa di ayat itu dikatakan sedekah itu akan melipat gandakan harta? Cuman itu doang modal dia. Oh, berarti kalau mau lipat ganda harta bukan dagang, tapi sedekah. Dan dia believe. Kalau kita kan berlogika rumitnya. Kalau dia saking polosnya, nggak pakai logika yang rumit, pakainya iman. Oh, berarti ada cara yang lebih jitu lagi buat jadi orang kaya, bukan berdagang, tapi sedekah. Tapi dia tetap berdagang, cuman sedekahnya rajin. Setiap hari sedekah, makin kaya raya. Oh bener banget nih, harus ketemu lagi nih sama orang itu. Haji lagi tahun depan. Ketemu lagi. Nah sekarang dia udah hafal namanya. Ya Syekh Abdullah, udah kenalan, udah ta'arufan. Udah selesai gitu, nanya, boleh saya ajarin lagi tentang Islam?
Kata Abdullah, mau saya lanjutkan ayatnya? Masih ada kelanjutan ayatnya. Dia nggak tahu kalau ayat itu masih ada kelanjutan. Dibacain lagi ayat. Tentang apa? Ayat tentang puasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pulang. Setiap 2 hari sekali dia puasa. Puasa Daud. Puasa aja. Balik lagi, dibacain ayat tentang akidah, tentang kebesaran Allah, tentang akhirat, tentang kematian, tentang kiamat. Akhirnya dia salaman, pulang meninggal. Coba lihat, semudah itu mengamalkan Islam, bukan karena dia punya wawasan yang luas, bukan karena dia seorang ilmuwan yang luar biasa, bukan ulama, tapi karena dia yakin. Satu ayat dia yakin, langsung amalkan. Satu ayat dia yakin, langsung amalkan. Belajar yakin. Ini yang kita coba tanamkan dalam diri kita. Setiap kita hadir dalam majelis ilmu, saya pengen dapat yakin nih. Dan gak bisa sekali kalau belajar yakin. Mungkin ayat yang sama harus berulang kali kita dengar, harus berulang kali kita resapi, kita hayati, baru muncul yakin dalam hati kita. Kalau hanya sekali, oh saya udah tahu, besok yang kemarin lagi, padahal saya udah tahu, berarti cari wawasan. Kalau kita mendengar materi yang sama atau dengan tema yang sama walaupun materinya agak sedikit berbeda, berarti kita masih belum kuat yakin dalam bab itu, sehingga kita dengerin lagi sampai benar-benar yakin. Termasuk fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Salah satu di antara kisah Al-Quran yang cukup panjang dan jelas gimana benarnya kalimat fa inna ma'al usri yusra itu adalah kisah Yusuf alaihissalam. Teman-teman kalau misalnya penasaran, nanti di rumah coba deh ulang-ulang surat Yusuf. Memang suratnya agak panjang, makanya baca mungkin beberapa minggu, 1 hari dapat 1 halaman, dihayati dengan terjemah pastinya. Nanti teman-teman akan mengerti, ternyata benar ya, dalam kisah Yusuf kaidah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu berlaku banget dalam kisah Yusuf. Dan kalau kita membaca kisah Yusuf sampai tuntas, kesimpulannya kita akan mengatakan, untung juga dulu Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Kalau dia nggak dilemparkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya, mungkin selamanya dia hanya menjadi orang biasa di kampungnya. Tapi dengan asbab dia dimusuhi oleh kakak-kakaknya yang dengki, lalu dilemparkan ke dalam sumur yang dangkal, cuman untuk anak kecil susah naik ke atas, ditemukan oleh musafir, dijadikan budak, diperjualbelikan, masuk ke istana. Terus ada fitnah cewek di istana, masuk lagi ke dalam penjara. Oh, untung dulu dia difitnah oleh cewek itu, sehingga dia masuk ke dalam penjara. Kenapa? Justru di dalam penjara dia menunjukkan sebuah keahlian yang kemudian nanti buat dia naik, buat dia melejit, manggung, eksis. Apa keahliannya? Mentafsirkan mimpi. Di dalam penjara ada sesama napi itu yang namanya juga sesama napi curhat gitu. Gua semalam mimpi aneh banget mimpinya. Disebutin mimpinya. Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi itu, dan ternyata mimpi tersebut jadi kenyataan. Sehingga gara-gara Yusuf pernah menafsirkan mimpi dan jadi kenyataan, begitu raja bermimpi, maka raja itu memanggil Yusuf. Wahai Yusuf, saya dengar kamu itu jago menafsirkan mimpi, coba tafsirkan mimpi saya. Semua orang-orang ahli hikmah gak bisa menafsirkan mimpi raja. Nabi Yusuf menafsirkannya dan sangat logis, sehingga akhirnya setelah mimpi itu terbukti benar seperti tafsir Yusuf, Yusuf pun diberikan jabatan sebagai Menteri Kesejahteraan Masyarakat atau Menteri Ekonomi kalau sekarang. Dan dengan potensi itu Yusuf menunjukkan keahliannya, meningkatkan kesejahteraan orang-orang Mesir, akhirnya naik lagi sampai menjadi raja. Berawal dari apa teman-teman? Berawal dari dilemparkan ke dalam sumur. Berlanjut dengan difitnah sehingga masuk penjara. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, 2 kali. Setiap ada kesulitan, maka kesulitan itu membawa kita kepada kemudahan. Kesulitan, kemudahan, kesulitan, kemudahan, dan itu pasangan, gak bisa dipisahkan. Sebagaimana pasangan antara malam dan siang. Kayak misalnya Nabi bilang gini, ini ada hubungannya dengan fa inna ma'al usri yusra. Malam itu ada beberapa potongan. Ketika potongan malam itu sudah semakin larut, sudah semakin pekat,
sudah semakin hening, sudah semakin sunyi, maka berarti malam itu mendekati waktu fajar. Makin sunyi berarti sudah mendekati waktu ayam berkokok, sudah mendekati waktu matahari terbit. Kalau masih ramai berarti baru maghrib. Maghrib kan ramai nih, riuh, orang baru pulang kerja segala macam. Isya orang keluar untuk ngopi bareng teman-teman, bareng keluarga, makan, cari jagung bakar. Isya jam 10 mulai pulang dari jalan-jalan keluarga. Jam 11 mulai masuk kamar tidur. Jam 12 mulai hening, kecuali yang biasa begadang atau yang ngerjain tugas-tugas yang belum selesai, tugas akhir segala macam. Jam 1 yang nungguin bola. Jam 2, jam 3 bola selesai, udah ngantuk banget. Makin ngantuk berarti mendekati waktu fajar. Makin lelah, makin lemah berarti mendekati waktu fajar. Jam 3:30 atau jam 3 itu waktu yang hampir tidak ada lagi yang masih terbangun, terjaga. Semuanya udah pada tidur. Itulah waktu yang paling baik dan waktu itulah mendekati fajar. Apa filosofinya? Semakin sulit kehidupan seseorang, semakin dekat dengan pertolongan Allah. Semakin sulit keadaan seseorang, semakin baik waktu yang paling baik buat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sulit kehidupan seseorang, semakin dekat dengan sebuah jalan keluar. Jadi kalau kita ngerasa kesulitan kita biasa-biasa aja, ya berarti memang kita baru diuji. Jangan ngomongin pertolongan dulu di situ, ngomongin sabar. Lalu datang lagi ujian berikutnya, bertubi-tubi, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pertama, ujiannya apa? Mata kuliah 1 nggak lulus. Padahal ini mata kuliah favorit banget. Kenapa ya bisa nggak lulus? 1. Yang kedua, ujian yang lain apa? Akhir bulan, kiriman belum datang. Yang ketiga, ujian apa lagi? Ada masalah sama teman, ada salah paham, akhirnya kita ditinggalkan atau jadi putus hubungan, live group segala macam lah. Yang keempat, nah ini yang paling susah nih, diputusin. Lengkap kan? Sempurna sudah ujiannya. Berarti ketika diputusin sudah mau dekat dengan nyambung lagi yang lain yang lebih baik. Nyambungnya gimana? Mungkin nyambungnya bukan kita jadian yuk, enggak, yuk kita halalan yuk. Maksudnya halal lebaran gitu. Jadi makin susah, makin sulit, makin banyak ujian yang bertubi-tubi, itu artinya memang semakin dekat dengan yusr, kemudahan. Dan kayak gitu ya filosofi malam, semakin pekat, semakin sunyi, semakin lelah, semakin mendekati dengan terbitnya fajar. Makanya di dalam Al-Baqarah Allah juga bilang, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Bukan cuma 1 ujian, 3 sekaligus. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Udah luar biasa ujiannya, maka Rasul dan orang yang beriman pun bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Apa jawaban Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Kalau ujian kalian udah sulit banget, baru Allah mengatakan pastinya pertolongan Allah berarti sudah dekat. Itu maksudnya. Bukan Allah PHP ya, bukan hardcore lah ya. Allah tuh ngasih tahu bahwa pertolongannya udah dekat. Itu karena Allah tahu bahwa kesulitan kalau sudah semakin berat, memang itulah sunnatullah, pertolongannya sudah dekat. Jadi ini teman-teman yang kita coba belajar yakin. Oh, kenapa ya tahun ini saya ujiannya banyak banget, 1, 2, 3, 4 sampai mungkin kalau kita hitung puluhan. Oh, berarti tahun depan sebentar lagi Allah akan mendatangkan kejutan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Syaratnya cuma 1, wa basyiris sabirin. Sabar, baru dapat berita gembira, surprise. Kalau nggak sabar, udah rugi dengan musibah, rugi juga nggak dapat apa-apa setelahnya. Kita nggak punya pilihan sebetulnya dalam sunnatullah, karena Allah yang menjadikan kehidupan kita seperti itu.
Sebagaimana kita nggak bisa memilih antara siang dan malam. Pengen siang aja, susah. Masa kita mau kejar-kejaran matahari lewat naik pesawat, menghindari matahari kan susah juga ya. Nggak bisa kita menghindari malam. Bentar lagi udah mau maghrib, matahari jangan terbenam dulu dong, gua belum selesai nih urusan sama yang ini dan segala macam. Nggak bisa. Itu sunnatullah. Begitu juga dengan ujian dan pertolongan. Itu sama dengan siklus. Tetapi makin sulit ujian, makin dekat dengan pertolongan. Begitu juga dengan kenikmatan. Kenikmatan semakin benderang, semakin nyaman, semakin dekat dengan masa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.